Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-62, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12 dengan judul perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan lebih mendalam, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan memimpin kami, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara tentu tahu siapakah Yohanes Pembaptis ya. Bahkan kitab Nabi Yesaya sudah menubuatkan pribadi ini ratusan tahun yang lalu. Ia adalah seseorang yang akan mempersiapkan datangnya atau jalannya Sang Mesias. Dan itu digenapi di dalam pribadi Yohanes Pembaptis ya. Pada waktu ia menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Dosa dunia bahkan. Ia juga kemudian membaptis sang anak ini. Sebagaimana juga kebanyakan orang-orang percaya wajib akhirnya melalui yang namanya baptisan kudus agar kita boleh menjadi murid-muridnya Kristus. Nah, di dalam pelayanannya Yohanes Pembaptis itu dikenal sebagai orang yang membawa pesan-pesan kenabian ya. Jadi ia tidak sungkan-sungkan untuk menegur siapapun. Bahkan ia berani berkata kepada orang-orang Farisi dan Saduki, ahli-ahli Taurat, yang ia pikir kelihatannya saja secara agamawi mereka melayani Tuhan, tetapi hati mereka busuk. Sampai-sampai Yohanes Pembaptis menyebut mereka sebagai ular-ular beludak. Ular beludak itu ular beracun, saudara ya. Ini adalah ungkapan yang tidak hanya satir, tapi juga sangat kejam ya. Ditujukan kepada mereka yang
Seolah-olah kelihatannya melayani, tetapi ternyata praktek-praktek istilahnya mengeruk uang yang kadangkala juga ada demi kepentingan pribadi dan golongan itu sudah terjadi di masa itu, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketegasan Yohanes Pembaptis ini sampai titik di mana ia juga berani untuk menegur seorang pemimpin daerah pada waktu ini, dalam hal ini ialah Raja Herodes ya. Tidak main-main. Di sini Yohanes Pembaptis betul-betul lurus dengan jalan hidupnya atau panggilannya sebagai seorang nabi Tuhan. Di sepanjang masa, saudara perlu tahu, bukan hanya Yohanes Pembaptis yang mati sebagai martir. Ada begitu banyak nabi-nabi lain yang disiksa, bahkan dibunuh oleh pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin kerajaan Israel di sepanjang masa. Oleh karena mereka menyuarakan kebenaran dan berani menyatakan tegurannya. Dan dalam hal ini, Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes karena mengambil seorang perempuan yakni Herodias yang sebenarnya istri dari saudaranya. Ya, ini jelas-jelas adalah suatu penyimpangan ya. Satu penyimpangan, satu kesalahan yang tidak patut dilakukan oleh seorang pemimpin daerah. Ya, saya percaya Herodes pada waktu itu harusnya menghormati ya hukum Taurat, karena itu juga adalah hukum yang dipegang oleh bahkan seluruh orang Israel, dihormati. Dan mengambil istri dari saudaranya selagi saudaranya itu masih hidup itu adalah suatu celak ya, suatu dosa, suatu kesalahan yang patut untuk ditegur. Lebih-lebih Herodes adalah seorang raja, saudaraku ya. Keberanian dari Yohanes Pembaptis itu patut untuk kita acungi jempol. Karena kalau kita berkaca dari fakta ini, siapa dari saudara, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang hari ini berani berbicara kenabian? Siapa daripada saudara yang sudah terang-terangan melihat ada hal yang keliru di dalam tubuh gereja, tetapi saudara tidak berani bersuara, dan saudara selalu berpikir bahwa biarlah penghakiman itu datang dari Tuhan? Kenapa kita akhirnya tidak berani menyatakan suara kenabian? Ya, mungkin ada di antara saudara, Bapak Ibu Saudara, ya, yang melihat, maaf ya, seperti beberapa kasus yang terjadi di beberapa tahun silam. Di kota kami ada seorang, ya saya boleh bilang ini adalah seorang petinggi dalam sebuah gereja, bahkan ia bisa dibilang sebagai founding father-nya, pendiri dari gerejanya. Bahkan beliau banyak kali ditunjuk di dalam satu persekutuan atau satu organisasi sinode yang lumayan tinggi jabatannya. Dalam satu persekutuan gereja ia pun ditunjuk sebagai orang yang penting. Tapi yang kemudian hambanya ini kedapatan berbuat sesuatu yang menyimpang. Jadi dia tidak hanya melecehkan, bahkan ia memperkosa anak-anak panti asuhan yang dibina olehnya. Bukan cuma 1, 2, bahkan saksi matanya ada 5, dan banyak lagi yang tidak berani mengakui karena mereka ada di bawah ancaman. Dan lucunya yang mengancam itu ialah jemaat-jemaat yang pasang badan, jemaat-jemaat kaya, yang katakanlah ada di antaranya tuh orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, orang-orang yang berduit. Beberapa di antaranya adalah orang yang menyatakan dirinya sebagai lawyer, sebagai orang-orang yang tahu hukum. Tapi mereka tidak berpihak kepada korban-korban yang lemah. Mereka justru berpihak untuk pasang badan sama pendeta yang nyata-nyata melakukan penyimpangan. Bahkan melakukan intimidasi, ada ancaman pembunuhan terhadap saksi-saksi. Itu bagi saya, saudara tidak berdiri straight sama seperti Yohanes Pembaptis di sini. Dia berani menyatakan A itu A, salah itu salah, benar itu benar. Kemana orang-orang kehilangan moralnya di zaman sekarang sampai berani-berani untuk membela, maaf ya, oknum pendeta yang punya watak, punya kelakuan bejat. Ya, seandainya dia adalah orang biasa, dia sudah lumayan berdosa. Ini dia adalah seorang pemimpin agama, tetapi ya diam-diam menjadi predator. Itu buat saya itu menakutkan. Saudara bisa membayangkan kalau ada di antara anak gadis saudara yang diperlakukan seperti itu oleh para rohaniwan, apakah saudara mau melakukannya?
Apakah saudara mau tetap bergereja di situ? Banyak orang berkata bahwa ya itu kelemahan. Ya memang saya akui. Semua pendeta selama ia masih mengenakan tubuh darah dan daging ini, setiap kita tuh bisa jatuh. Tapi alangkah baiknya kalau saudara menyadari ada kecenderungan seperti itu, alangkah lebih baiknya di hadapan Tuhan kita tuh mundur. Lebih baik kita meletakkan jabatan kita dan berkata bahwa sudah selesai tugasku. Karena ada begitu banyak kesalahan. Saya cuma nggak bisa membayangkan ya. Saya ini seorang pendosa. Saya tahu godaan dosa di dalam pikiran dan hati saya. Saya sadar itu. Dan saya lebih memilih untuk menjadi orang biasa ketimbang saya menjadi seorang pendeta atau sebutan sebagai seorang pastor atau apapun. Karena saya tahu kelemahan saya. Nah, saya bahkan menyadari satu hal, saudaraku ya. Saya nggak bisa berlama-lama hidup dalam dosa. Istilahnya katakanlah gini. Ini paling jauh ya. Kalau misalnya dalam pelayanan, saya tuh terjerat dengan dosa perzinahan. Maka saya nggak akan bisa bertahan melayani sambil berzina tuh nggak bisa. Bagaimana mungkin saya bisa melayani sambil berzina? Itu loh, kita hidup di dalam dosa tuh sulit. Karena ada Tuhan yang diam di dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau ada predator berkedok pester dan ia masih bisa tetap menjalankan pelayanannya tanpa ia dituduh hati nuraninya, ia bisa tetap berkhotbah tanpa ia tidak melihat dirinya sudah melakukan pelecehan seksual atau melakukan kejahatan seksual kepada anak-anak didik, anak-anak pemuda remaja. Itu buat saya itu menakutkan sekali, saudara ya. Berarti saudara sudah ditinggalkan oleh Tuhan dan saudara tidak menyadarinya. Kalau kita masih bisa melayani sembari kita berbuat dosa, saya percaya itu bukan Roh Kudus lagi yang memimpin hidup kita. Tetapi kita dengan otomatis bisa berkhotbah sendirinya dalam ingatan kita. Tetapi tidak akan ada kuasa yang menyertai kehidupan kita. Ya saudara ya, saya tidak ingin menghakimi, tetapi marilah kita menjadi sama seperti Yohanes Pembaptis, walaupun kisahnya tragis di sini ya. Ya, istri dari Herodes ini, yakni Herodias, akhirnya menaruh satu perkataan di dalam anaknya, supaya kalau bapakmu menawarkan suatu hadiah, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Herodias sama jahatnya. Dan apakah dibiarkan Tuhan kejahatan seperti ini? Ya, saya percaya Tuhan itu adil, saudaraku. Tuhan itu adil. Saudara tidak usah meragukan keadilan Tuhan. Tetapi belajarlah melihat dari sudut pandangnya Tuhan yang juga penuh belas kasihan. Setiap umat manusia ini berdosa, layak untuk dihukum mati, dibinasakan secara kekal. Tapi Tuhan tetap berkata di atas kayu salib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang-orang bergerak dalam kebencian untuk menyalibkan Yesus. Dan Yesus tahu mereka tidak mengerti apapun. Yesus malah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menganiaya dan membunuh dia. Ia tetap mengasihi. Ia tetap membukakan jalan pada setiap siapapun yang percaya. Bahkan Rasul Paulus yang tadinya penganiaya jemaat, yang dengan semangatnya mencari orang-orang pengikut Yesus yang ia akan sesah atau ia akan aniaya dan ia bunuh, bahkan sama seperti Stefanus. Rasul Paulus menjadi saksi pembunuhan itu. Tetapi kemudian ia berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Dan di situ ia melihat bahwa ia tidak hanya sekedar menganiaya orang-orang percaya, tetapi ia sedang menganiaya Yesus sendiri. Saya tidak bisa membayangkan ada begitu banyak penganiayaan atas gereja yang terjadi hari-hari ini. Mungkin banyak di antara saudara kecewa dengan pemerintah. Kenapa tidak ada keadilan di negeri ini? Di beberapa kota, setiap 1 kilometer bisa dibangun tempat ibadah daripada agama lain. Tetapi di negeri ini, kita mau membangun tempat ibadah umat Kristen gereja. Itu dipersulit. Bahkannya sudah mulai dibangun, tiba-tiba mendadak ada kumpulan tanda tangan ketidaksetujuan dari warga untuk pembangunan gereja. Bahkan setiap hari Natal dan Paskah, kita harus menghadapi ancaman pemboman. Di mana keadilan di negeri ini?
Kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita berseru? Kepada pemerintah? Pemerintah belum tentu bersih, belum tentu adil. Tapi paling tidak, Tuhan mengingatkan kita bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Saya percaya bukan bagian kita untuk mempersalahkan pemerintah. Kita melakukan bagian kita sebagaimana kita menjadi warga negara yang baik, saudaraku ya. Tapi apabila ada di antara saudara yang bergerak di bidang politik, maka menjadilah seorang politisi yang murni hatinya, yang tidak jahat di hadapan Tuhan. Paling tidak seperti itulah. Kalau saudara ingin memperjuangkan hak-hak warga negara, jadilah seorang politisi yang baik, yang bersih, yang jujur. Saya sadar bahwa berpolitik itu memang banyak trik dan intrik ya. Saya pun banyak kali tidak menyukai politisi, jujur sini ya. Beberapa figur-figur anggota dewan bahkan banyak dicecar orang di negeri ini. Tetapi saya tetap percaya ada banyak orang-orang baik, ada banyak orang-orang yang memang tulus memperjuangkan sesuatu yang baik di negeri ini. Itu sebabnya saya juga mau berkata kepada saudara jemaat-jemaat Tuhan, saudara tuh punya andil, punya bagian di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan kita menjadi warga negara Indonesia. Saudara pasti punya andil untuk sesuatu yang baik yang saudara perjuangkan. Ya, pertama-tama kerjakanlah itu dalam kehidupan rumah tanggamu. Jangan sampai anak istrimu jadi kekurangan kasih sayang. Jangan sampai suamimu juga jadi kekurangan perhatian, kasih sayang, dan pelayanan yang harusnya mereka terima. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, apapun aktivitas saudara, lakukanlah semuanya itu sebagaimana saudara melakukannya untuk Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang percaya berkaca kepada Yohanes Pembaptis ya, walaupun kita memang gak akan pernah bisa membandingkan diri kita. Sekalipun Yesus berkata bahwa yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, belum tentu kita akan mencapai kedewasaan rohani seperti Yohanes Pembaptis yang membuka jalan dari Sang Mesias itu. Belum tentu. Ini orang straight, lurus di hadapan Tuhan. Ia berani menegur siapapun. Ia tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Oleh sebab itu mari kita juga menjadi orang-orang percaya, jangan takut untuk mengungkapkan atau menyatakan kebenaran, saudara ya. Di hadapan Tuhan percayalah, sekalipun kita ini minoritas di negeri ini, tetapi kita punya Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang selalu menyertai dan memimpin kita. Saudara tentu ingat, di zaman raja-raja, orang-orang yang takut Tuhan itu selalu berhadapan dengan orang-orang besar. Abraham, Ishak, selalu berhadapan dengan raja-raja. Dan karena Tuhan menyertai, mereka Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Bahkan bangsa Israel menghadapi begitu banyak kerajaan di sepanjang masa. Bagaimana dengan kita, orang-orang percaya? Sekalipun kita bukan keturunan Israel, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena darah Kristus sudah membasuh kehidupan kita, kita layak disebut sebagai anak, dan kita memanggil Tuhan Allah kita Bapa. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, untuk penyertaannya di dalam kehidupan kita. Tidak ada kata terlambat untuk melangkah di dalam kejujuran, dalam kebenaran. Tuhan menyertai saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih melalui kebenaran firman yang sudah kami baca di kesempatan kali ini. Kami boleh berdiri teguh di atas kebenaran Tuhan. Walaupun kami sadar, kami ini lemah, kami masih hidup di dalam dosa, dan melekat di dalam daging yang penuh dengan keinginan-keinginannya. Tapi kami belajar juga untuk menyangkali itu semua, Tuhan. Kami ingat untuk menjadi murid Kristus, kami harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau, Tuhan. Kami sadar bahwa perjalanan kami di dunia ini sama seperti Engkau. Dunia membenci Engkau, Tuhan. Sebagaimana juga dunia membenci kami, orang-orang yang percaya dan mengikuti Engkau dalam kesucian dan kekudusan-Mu. Tolong kami, Bapa, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu. Di dalam dan nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Di episode yang ke-62 ini, kami percaya Bapak Ibu Saudara senantiasa diberkati, dikuatkan, dan mari kita saling membangun dengan cara
menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi supaya saudara tidak kelewatan setiap kali ada video-video baru dan postingan-postingan baru dari podcast Mutiara Hari ini atau seri pendalaman Alkitab. Saudara bisa jadikan itu sebagai momen saudara untuk bersahat teduh bersama-sama dengan orang percaya dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dan sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.